Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya mendapatkan video yang sangat menarik dari Romo Alphonse Koloture melalui channel beliau yang merupakan respons terhadap pendapat Pendeta Mel Atok yang mengatakan bahwa gempa di Flores itu merupakan kutukan dari Tuhan karena dosa. Tentu ini sesat. Bukan hanya salah, tapi sesat. Seperti apa? Mari kita simak. Salve, bersama saya Romo Alphonse. Mari kita berdiri teguh dalam kebenaran iman Katolik. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Saudara-saudari yang saya kasihi, beberapa hari terakhir kita dikejutkan oleh gempa bumi yang sangat kuat di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Banyak saudara kita mengalami kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dalam situasi seperti ini, yang pertama-tama kita lakukan bukanlah mencari siapa yang salah, tetapi datang membawa belas kasih, doa, pertolongan, dan solidaritas. Namun, saya terkejut mendengar pernyataan dari Pendeta Mel Atok dalam khotbahnya yang menghubungkan gempa di Flores dengan dosa manusia dan mengatakan bahwa bencana itu merupakan tindakan Tuhan agar manusia bertobat. Kita lihat cuplikan videonya. Kita ini hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempa roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan, bikin apa-apa saya belum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini, kita baca sama-sama. Ini kan ketemu negeri ada karena gempa, toh 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada. Tapi spirit karunia, semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak, ya saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi, ya dosa-dosa macam-macam. Tuhan bongkar bangkit dulu seroja itu rencananya menurut itu pakar bilang itu alat yang dong baca itu angin itu tidak masuk kupang. Mereka juga kaget kenapa belok. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Saudara-saudari, mari kita mengkritisi pernyataan Pendeta Mel Atok. Mel Atok mengutip Amos bab 3 ayat 6. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Pertanyaannya, apakah benar setiap bencana alam yang terjadi adalah hukuman Tuhan karena dosa manusia? Apakah gempa di Flores itu dilakukan oleh Tuhan? Menurut saya, kita harus sangat hati-hati. Pendeta Mel Atok, hati-hatilah dalam membuat suatu pernyataan. Bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berdaulat atas ciptaan, kita percaya Tuhan berdaulat. Tetapi kita tidak boleh dengan gegabah mengatakan orang Flores mengalami gempa karena mereka lebih berdosa. Itu adalah kesimpulan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita buktikan dari kitab suci. Pertama, Amos bab 3 ayat 6 tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Memang benar Amos berbicara mengenai hukuman Tuhan. Amos sedang bernubuat kepada Israel yang hidup dalam ketidakadilan, penindasan terhadap orang miskin, korupsi, dan kemerosotan moral. Jadi ketika Amos mengatakan bahwa malapetaka datang dan Tuhan melakukannya, konteksnya adalah penghakiman Allah terhadap Israel karena dosa mereka.
Karena itu, menggunakan Amos bab 3 ayat 6, kemudian langsung berkata gempa Flores terjadi karena orang Flores berdosa adalah lompatan penafsiran yang sangat jauh. Kita, Mel Atok, tidak mempunyai wahyu kenabian seperti Amos yang mengatakan bahwa gempa Flores pada tahun 2026 ini adalah hukuman Tuhan terhadap masyarakat Flores. Mel Atok tidak boleh berbicara atas nama Tuhan melebihi apa yang Tuhan nyatakan. Dan ini penting. Seorang pengkhotbah boleh mengajak orang untuk bertobat melalui sebuah bencana, tetapi berbeda sekali antara mengatakan bencana ini mengingatkan kita semua untuk bertobat dengan mengatakan bencana ini terjadi karena masyarakat di daerah itu berdosa. Yang pertama adalah ajakan pertobatan, yang kedua adalah penghakiman terhadap korban. Maka Mel Atok dengan mengatakan bahwa gempa di Flores itu karena masyarakat NTT, masyarakat Flores berdosa, itu adalah sebuah penghakiman. Poin yang kedua, Yesus sendiri memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam Lukas bab 13, orang datang kepada Yesus dan menceritakan tentang orang-orang Galilea yang di Pilatus. Yesus bertanya, apakah kamu mengira bahwa orang-orang Galilea lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Jawaban Yesus sangat jelas, tidak. Kemudian Yesus berbicara tentang 18 orang yang mati karena menara di Siloam runtuh menimpa mereka. Yesus kembali bertanya, apakah kamu mengira bahwa mereka lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Dan sekali lagi jawabannya tidak. Yesus justru menolak anggapan bahwa korban tragedi otomatis adalah orang yang lebih berdosa. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Korban bencana bukan otomatis orang yang lebih berdosa. Maka ketika terjadi gempa, banjir, tsunami, tanah longsor, dan badai, kita tidak mempunyai hak untuk menunjuk korban dan berkata itu terjadi karena dosa mereka. Yesus sendiri tidak melakukan itu. Poin yang ketiga, ada perbedaan antara Tuhan mengizinkan dan kita tahu Tuhan menghukum. Ini juga penting secara teologis. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun berada di luar pengetahuan dan kedaulatan Allah. Tetapi dari situ kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa saya tahu persis mengapa Tuhan mengirim bencana ini. Kita bukan Tuhan, kita tidak mengetahui seluruh rencana dan misteri kehendak Tuhan. Kitab Ayub justru mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati. Teman-teman Ayub berusaha menjelaskan penderitaan Ayub dengan teori sederhana. Kalau kamu menderita, pasti kamu berdosa. Tetapi pada akhirnya cara berpikir mereka justru ditegur oleh Tuhan. Karena itu, jangan sampai kita mengulangi kesalahan teman-teman Ayub. Poin yang keempat tentang siklon Seroja di Kupang. Saya juga mendengar pernyataan pendeta Mel Atok bahwa siklon Seroja di Kupang beberapa tahun yang lalu terjadi karena Tuhan Yesus membelokkan angin ke Kupang. Padahal menurut perkiraan para ahli, seharusnya angin itu tidak menuju Kupang. Sekali lagi, kita perlu membedakan iman dan spekulasi. Tidak ada masalah kalau seseorang berkata, saya percaya Tuhan berdaulat atas alam semesta. Itu iman. Tetapi mengatakan Tuhan Yesus secara khusus membelokkan siklon Seroja ke Kupang karena dosa masyarakat Kupang adalah klaim yang membutuhkan dasar wahyu yang jelas. Dan data meteorologi justru menunjukkan bahwa siklon Seroja merupakan fenomena meteorologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. BMKG sudah mendeteksi bibit siklon tersebut sejak 2 April 2021 kalau tidak salah di sekitar Laut Sau dan mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim. Pada 4 April, sistem tersebut berada sekitar 24 km barat daya Kupang dan kemudian berkembang menjadi siklon tropis Seroja. Bahkan penelitian ilmiah menjelaskan bahwa perkembangan dan pergerakan Seroja berkaitan dengan dinamika atmosfer dan interaksi dengan sistem siklon yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat penjelasan supranatural yang tidak dapat kita buktikan. Iman tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kita percaya kepada Tuhan sekaligus menghargai penjelasan ilmiah mengenai bagaimana sebuah gempa atau siklon terjadi. Lalu apakah bencana tidak boleh menjadi panggilan untuk bertobat?
Tentu boleh, bahkan saya kira kita semua perlu bertobat, termasuk pendeta Mel Atok. Pertobatan itu bukan hanya untuk orang Flores, orang NTT, pertobatan adalah untuk kita semua. Bencana seharusnya membuat kita semakin rendah hati, semakin peduli, semakin solider, dan semakin dekat dengan Tuhan. Bukan menghakimi, bukan membuat kita merasa mereka kena bencana karena dosa mereka. Melainkan hendaknya kita berkata, Tuhan, melalui penderitaan saudara-saudari kami, ajarilah kami untuk mengasihi. Poin yang berikut, kita belajar dari sikap Paus Leo ke-14. Ada satu hal yang sangat indah untuk kita renungkan. Ketika gempa menggoncang Flores dan Nusa Tenggara Timur, Paus Leo ke-14 menyampaikan belasungkawa dan solidaritasnya kepada para korban. Paus menyatakan kedekatan spiritual dan solidaritasnya dengan mereka yang sedang menderita akibat bencana tersebut. Perhatikan sikap ini. Paus tidak mengatakan mereka terkena gempa karena mereka berdosa. Paus tidak menunjuk korban dan mengatakan inilah hukuman Tuhan bagi kamu, bagi mereka. Yang keluar dari mulut dan hati Paus Leo justru adalah kedekatan, doa, belas kasih, dan solidaritas. Inilah sikap seorang gembala. Ketika umat sedang menangis, seorang gembala tidak datang untuk menambah beban mereka. Ketika orang sedang kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang dikasihi, seorang gembala tidak mengatakan itu karena dosa kalian. Tetapi seorang gembala berkata, saya bersama kalian, saya mendoakan kalian, saya ikut merasakan penderitaan kalian. Dan inilah yang sangat penting bagi kita sebagai orang beriman. Kita boleh mengajak manusia untuk bertobat, tetapi pertobatan tidak harus dimulai dengan menuduh korban. Kita boleh berbicara tentang dosa, tetapi jangan menjadikan penderitaan orang lain sebagai bukti bahwa kita lebih benar dan mereka lebih berdosa. Paus Leo ke-14 memberikan sebuah teladan pastoral yang sangat sederhana. Ketika manusia menderita, hadir bersama mereka. Bukan menghakimi tetapi menguatkan, bukan menuduh tetapi mendoakan, bukan menjauh tetapi mendekat. Bukan berkata itu karena dosa mereka, tetapi berkata, saudara-saudariku, kami bersama kalian dalam doa dan solidaritas. Dan bukankah itu semangat Injil? Yesus sendiri ketika melihat orang menderita, ia tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka kalau kita ingin menggunakan bencana sebagai momentum pertobatan, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan, kalau ada yang harus bertobat, pertama-tama biarkanlah saya. Kalau ada yang harus berubah, biarlah hati saya yang berubah. Kalau ada yang harus semakin dekat dengan Tuhan, biarlah saya yang semakin dekat kepadanya. Dan justru ketika terjadi bencana seperti ini dan Anda melihat sesamamu, mungkin Tuhan sedang berkata kepadamu, kasihilah sesamamu. Tolonglah yang menderita, hiburlah yang berduka, dan jangan menghakimi mereka yang sedang memikul salib penderitaan. Itulah iman yang berbelas kasih. Itulah iman yang menghadirkan Kristus di tengah penderitaan manusia. Itulah iman yang hidup, sebab iman tanpa perbuatan kasih adalah mati. Yang terakhir, penutup. Saudara-saudari, kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda cara menafsir kitab suci, tetapi ketika saudara-saudara kita sedang menangis karena gempa, jangan menambah air mata mereka dengan penghakiman. Mari kita datang membawa doa, mari kita membawa bantuan, mari kita menguatkan mereka. Dan kalau kita mau berbicara tentang pertobatan, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Sebab Yesus tidak mengatakan mereka yang tertimpa bencana lebih berdosa. Yesus justru berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya, tragedi bukan kesempatan untuk menunjuk jari kepada korban. Tragedi adalah kesempatan bagi kita semua untuk bercermin. Maka kepada saudara-saudara kita di Flores dan seluruh NTT yang sedang mengalami musibah, kami turut berduka. Kami mendoakan kalian, kami bersama kalian. Kalau Paus Leo memilih berdiri dekat dengan para korban, mendoakan dan menguatkan mereka, kita pun seharusnya belajar melakukan hal yang sama. Sebab di hadapan penderitaan manusia, gereja pertama-tama dipanggil untuk menjadi wajah belas kasih Allah, bukan suara penghakiman.
Semoga Tuhan menguatkan keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi, menyembuhkan mereka yang terluka, memberikan kekuatan kepada para relawan dan petugas kemanusiaan, serta menggerakkan hati kita semua untuk membantu. Dan semoga dari bencana ini bukan lahir penghakiman tetapi belas kasih, bukan tuduhan tetapi solidaritas, bukan ketakutan tetapi pengharapan. Saudara-saudaraku di Flores, jangan takut, jangan kehilangan harapan. Tuhan hadir di tengah penderitaan, menguatkan hati yang hancur, menuntun kita untuk bangkit bersama dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, Tuhan memberkati daerah kita, Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Benedicat vos Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Terima kasih Romo Alphonse. Tetap semangat, selalu sehat. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita.